Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anista Rahmah, salah satu mahasiswa dari UIN Araniri, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Jadi video ini saya buat untuk melengkapi tugas kuliah saya, yaitu Biologi Laut, dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ringkasan tentang webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, Departemen Oceanografi pada Kamis tanggal 8 Oktober 2020 melalui media Zoom yang dimulai dari jam 9.30 sampai dengan 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Upwelling adalah kenaikan massa air dari kolom air yang lebih dalam menuju permukaan. Kenaikan massa air tersebut akan membawa air yang lebih dingin dari bawah yang akan mendinginkan permukaan air laut, dan akan membawa juga massa air yang kaya akan nutrien, di mana massa air ini bermanfaat bagi pertumbuhan fitoplankton. Suhu permukaan air laut yang rendah dan konsentrasi klorofil permukaan laut yang lebih tinggi sering sekali digunakan untuk menjadi indikator terjadinya upwelling. Nah, proses terjadinya upwelling ini tidak lepas dari peranan angin yang mempengaruhi terjadinya proses upwelling tersebut. Upwelling juga sangat berkaitan dengan transport Ekman. Transport Ekman ini terjadi di mana belahan bumi utara, jika angin bertiup di atas permukaan perairan, maka air di bawahnya itu akan ikut bergerak, tetapi gerakannya itu tidak akan mengikuti arah angin. Akan tetapi, karena adanya pengaruh rotasi bumi, maka dia akan dibelokkan sejauh 45 derajat dari arah angin. Kemudian, permukaan akan membawa massa di bawahnya dan akan dibelokkan lagi terus-menerus sedalam angin mampu menembus, di mana resultan daripada Ekman transport dari permukaan sampai dengan kedalaman Ekman itu pembelokannya sebesar 90 derajat ke arah kanan. Sebaliknya, jika dari arah selatan akan dibalikkan ke arah kiri sebesar 90 derajat. Selanjutnya, upwelling itu terjadi di dua tempat. Yang pertama, upwelling itu terjadi pada bagian yang memiliki garis ekuator bumi, dan yang kedua terjadi pada daerah yang tidak memiliki ekuator bumi. Jadi, karena adanya pembelokan tadi, maka kita mengenal dengan namanya equatorial upwelling. Di daerah ekuator tersebut terdapat angin pasak, seperti contoh angin pasak tenggara dan angin pasak barat daya. Ketika angin pasak berhembus pada massa air yang dibelokkan masing-masing, massa air akan bergerak menjauhi ekuator. Ketika massa air menjauhi ekuator di dua arah yang berbeda, maka akan terjadi kekosongan massa air di bagian bawah ekuator, sehingga untuk mengimbangi kekosongannya, massa air akan terjadilah equator upwelling. Ada massa air yang menggantikan dari bawah untuk menyeimbangkan massa air yang hilang di bagian atas. Sedangkan ekuator yang tidak terjadi di bagian garis ekuator disebut dengan coastal upwelling. Karena adanya angin tetap dan adanya batas daratan atau pantai, angin datang dari pinggiran pantai, lalu air membelok dari pantai ke laut, sehingga terjadi kekosongan massa air di bagian pinggiran pantai. Kemudian kekosongan ini akan digantikan oleh massa air yang berada di bawah, hingga timbullah coastal upwelling. Dinamika arus lintas Indonesia atau Airlindo dapat dilihat dari segi suhu dan dari segi salinitas.
Bagian timur samudra yang upwellingnya paling kuat itu terjadi pada wilayah Peru, dan sebelah barat benua terjadi di wilayah Afrika. Sedangkan pada bagian Asia, khususnya Indonesia, upwelling tidak terlalu kelihatan. Hal ini disebabkan karena upwelling dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia harus melewati Indonesia. Hal ini pun disebabkan lautan Asia tidak berhubung dengan lautan Australia. Masa air panas yang berhubung di Samudra Pasifik bisa pindah ke Samudra Hindia, tetapi harus melewati Indonesia terlebih dahulu, sehingga upwellingnya tidak begitu kelihatan. Hal ini disebabkan karena adanya air lindo. Demikianlah ringkasan webinar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.